Kalau kita lihat memang, untuk dampak tapering ini sebetulnya, too early to worry ya. Kenapa? Karena sebetulnya kondisi, kenapa tapering ini dilakukan ini lebih karena target dari government US, khususnya The Fed melihat bahwa data inflasi yang ditetapkan di, sebelumnya di kisaran 2% saat ini dianggap sudah mencapai target yang ditetapkan. Dan di sisi lain juga kita lihat dari sisi unemployment rate juga mereka merasa bahwa sudah cukup puas bahwa unemployment rate mereka yang tadinya sempat berada di kisaran 10%, di atas 10%, saat ini sudah mencapai di kisaran 6%, artinya terjadi perbaikan yang cukup bagus gitu. That's why kita lihat tapering ini dalam waktu dekat diisukan akan dilakukan lebih cepat lah dibandingkan perkiraan sebelumnya gitu. Banyak yang memperkirakan mungkin akan terjadi di first Q di 2022, ada juga yang Iya. memperkirakan mungkin akan lebih cepat lagi di fourth Q di 2021 gitu. Mhm. Namun rasanya kalau saya pribadi melihat tapering ini mungkin akan terjadi secepatnya mungkin akan berada di first quarter di 2022 ya, karena Oke. kita juga masih menunggu data dan juga hasil dari Jackson Hole di mana konferensi tahunan akan berlangsung di tanggal 26 hingga 28 Agustus. Tentunya ini akan menjadi cerminan ya bagaimana arah kebijakan The Fed tentunya mengenai tapering off ini akan berlangsung. Iya, jadi tengah ketidakpastian ini sebagai investor sendiri kita harus seperti apa strateginya? Ya, sebagai investor khususnya untuk pelaku pasar dari dalam negeri retail, saya lihat lebih baik untuk bisa mencermati berbagai sektor yang nantinya, ketika tapering itu terjadi masih bisa memiliki performance yang baik gitu. Mungkin buat pelaku pasar juga bisa melihat ya bahwa ketika tapering terjadi yang dikhawatirkan itu kan nanti nampaknya ke rupiah ya, di mana rupiah mungkin akan Mhm. mengalami pelemahan. That's why mungkin bisa diperhatikan untuk company-company yang berhubungan dengan impor dari luar negeri. Kita lihat juga mungkin akan berdampak untuk dari company financial performance-nya gitu. Namun di sisi lain untuk company-company yang melakukan bisnisnya secara ekspor, nampaknya ini akan diuntungkan dengan adanya tapering ini ketika nanti rupiah melemah, kondisi dari US sendiri, US dollar sendiri mengalami penguatan. Ini tentunya akan berdampak positif untuk company tersebut. Ada nggak sektor-sektor yang mungkin bisa kita cermati gitu ya sebelum nanti terjadi tapering yang bisa mulai kita lirik dari sekarang gitu dan apa justru sektor-sektor yang perlu kita hindari ketika terjadi tapering? Ya, kalau sektor yang masih menarik, saya rasa untuk ketika nanti tapering terjadi, sektor telekomunikasi, infrastruktur saya lihat masih cukup baik ya. Di mana kita tahu juga, mengesampingkan kondisi tapering, kondisi saat ini sebenarnya yang jadi main concern kan sebenarnya nggak hanya tapering, kita juga tahu kondisi pandemik di mana varian Delta yang juga masih terjadi di Indonesia dan juga di beberapa Iya. belahan dunia lainnya. Kita lihat juga ini masih menjadi perhatian, sehingga sektor telekomunikasi di mana saat ini kita juga melakukan adanya hari ini aku Mbak Eksis juga saat ini di CNBC juga melalui Heeh. data, kita lihat di Zoom gitu ya, dan tentunya nanti work from home juga masih terjadi nampaknya dalam jangka waktu midterm, tentunya ini sektor telekomunikasi masih diuntungkan dengan kondisi saat ini. Dan di sisi lain juga saya lihat untuk sektor perbankan sebetulnya dengan rasio Mhm. kecukupan modal yang cukup kuat di Indonesia saat ini berada di atas 20% untuk capital adequacy ratio-nya, dan kita lihat juga perbankan kita untuk big banks baik itu Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, saya rasa juga masih cukup solid secara performance. Saya rasa ini masih sangat bisa diperhatikan ya oleh investor, terutama untuk nantinya kan ada rencana corporate action untuk mengadakan adanya stock split. Tentunya ini juga menarik ya untuk retail-retail bisa memperhatikan saham BCA. Oke, sama dulu ya Mbak Zabrina, kalau saham-saham consumer gimana? Tadi kan katanya yang bisa kita lirik telekomunikasi dan perbankan nih. Kalau consumer nasibnya gimana nih Mbak Zabrina? Udah ada pandemi, tapering juga, kira-kira akan seperti apa? Ya, untuk sektor consumer memang ini ibaratnya untuk tahun ini memang sedikit berbeda ya. Banyak yang Mhm. bilang bahwa sektor consumer kan biasanya menjadi sektor yang cukup defensif ya. Iya. Namun nyatanya ini sedikit berbeda gitu karena pada kenyataannya kita bisa lihat beberapa sektor consumer mungkin kalau kita mention baik itu Unilever, ICBP, ada INDF gitu ya. Secara harga mungkin banyak yang bertanya-tanya nih kok harganya nggak kemana-mana gitu kan. Dan Benar. ditambah lagi dengan isu tapering mungkin akan ada dampaknya lebih besar lagi gitu. Tapi memang kalau kita lihat tahun ini sedikit perbedaan karena investor melihat mencari saham-saham yang ada growth story gitu ya, dalam artian Heeh. punya cerita-cerita yang memiliki pertumbuhan yang ke depan itu diekspektasikan ditunggu-tunggu lah gitu. Kita bisa lihat tech company, semua yang Mhm. berbau digital gitu ya. Dan kita Betul. lihat juga memang ini arahnya ke sana gitu, tidak
bisa dikatakan consumer sedikit diabaikan lah oleh para pelaku pasar ya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu gitu ya, mungkin sektor Mhm. consumer menjadi sektor yang idaman gitu. Dan kalau saya lihat sih dampaknya mungkin ke sektor consumer bisa diperhatikan ya kalau dari sisi operasional mereka memiliki hutang dalam kurs mata uang asing yang cukup besar, mungkin ini akan lebih terkena ya dampaknya jika tapering ini terjadi gitu. Dan saya rasa untuk consumer memang banyak yang melihat bahwa tahun ini masih cukup berat ya. Kenapa? Karena kita lihat dari daya beli masyarakat juga saat ini kita tahu pandemi terjadi, PPKM Mhm. juga berlangsung gitu ya, membuat dari sisi demand ini mengalami penurunan. Meski kita tahu dari GDP kita juga kemarin di second quarter ini baik ya, karena di tahun kemarin juga kan kalau kita bandingkan secara year on year kan low base ya, tahun 2020 kan cukup dalam. Mhm. Sementara 2021 terjadi recovery, namun di kuartal 3 terjadi varian Delta yang juga ini cukup mengejutkan, membuat mungkin di third quarter GDP akan mengalami penurunan tidak sebagus di second quarter gitu. Nah, makanya saya lihat sih Mhm. consumer mungkin memang masih ada harganya nggak kemana-mana lah seperti itu. Iya, iya. Artinya apakah kita, harus mencermati nih saham-saham ini memang untuk peruntukannya bisa jangka panjang aja gitu, prospek jangka panjangnya masih cukup bagus nggak sih untuk sektor consumer? Karena kan ada yang mengatakan ini justru time to buy nih buat consumer karena banyak yang, lagi diskon gitu ya, tapi, kalau yang untuk jangka pendek mungkin memang masih segitu-gitu aja, apakah kalau kita koleksi jangka panjang masih cukup menarik consumer? Iya, kalau aku sih lihat sebetulnya kalau untuk investor balik lagi ya ke profil risiko gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya investor yang lebih cenderung punya time frame-nya jangka pendek ataupun Mhm. menengah, nampaknya mungkin cuma dianggap tidak menarik. Tapi Iya. untuk para investor yang mungkin lebih ke long term view, saya rasa sih konsumer bisa diperhatikan ya, karena secara Mhm. sektoral juga sudah lagging secara harga, dan juga kalau misalnya mau ibaratnya keep jangka waktu yang panjang, saya rasa sih menarik karena secara harga sendiri sudah turun lumayan signifikan gitu. Sehingga kalau Iya. misalnya kita mau buy and hold dalam jangka waktu yang panjang, ini menjadi salah satu sektor yang mungkin bisa sebagai satu consideration juga untuk para investor. Iya, jadi masih ada secerca harapan untuk consumer untuk jangka panjang gitu ya, tapi balik lagi pilihannya tetap di tangan Anda Sobat Cuan. Kita ke pertanyaan berikutnya, Mbak Zabrina. Jelang tapering nih kira-kira langkah yang tepat untuk investor atau trader apakah benar untuk serok bawah gitu atau masih wait and see dulu sampai menunggu keputusan The Fed tadi di konferensi tahunan atau bagaimana? Saya sih lebih menyarankan untuk para investor menunggu Mhm. hasil dari nanti mall yang berlangsung 26 hingga 28 Agustus sehingga kita tahu arah kebijakan dari The Fed ini seperti apa gitu. Karena so far sih dari komunikasi yang disampaikan dari The Fed ini sangat cukup baik ya, dan harusnya untuk beberapa negara khususnya walaupun emerging market Indonesia sendiri nampaknya dampaknya tidak begitu signifikan gitu. Sehingga kita tidak terburu-buru nih untuk bisa cicil beli di saat sekarang gitu ya. Kalau Oke. misalnya ternyata yang disampaikan itu tidak sesuai ekspektasi market gitu Mhm. dan reaksinya lebih negatif, mungkin itulah waktu kita bisa it's time to buy untuk bisa cicil beli saham-saham yang kita rasa menarik untuk bisa kita koleksi seperti itu. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.